Kereta menggeliat pelan meninggalkan stasiun, meluncur ke rel yang berkelok di kegelapan. Di dalam gerbong tidur, lampu temaram berpendar seperti kayu nenenji kunong yang setia. Kursi-kursi berlambai dalam bayangan, dan suara roda yang beradu dengan rel menjadi ritme yang menenggelamkan suara lain. Sebagian besar penumpang tertidur dengan kepala terpejam. Selimut menyelimuti, napas seragam menandai jarak aman antar cerita. Aku duduk di sampingnya, kakak perempuan temanku, dan kesunyian itu terasa seperti kain tipis yang menahan rahasia. Kami tak berbicara lama. Percakapan praktis telah tertinggal di peron, digantikan oleh ruang antara napas dan tatapan. Kursi sempit memaksa tubuh kami berdekatan. Selembar kain rok bersentuhan dengan lengan bajuku, dan ada momen jernih ketika kami saling menyadari kehangatan satu sama lain. Cahaya lampu memantul lunak di wajahnya, menyingkap garis-garis halus yang sebelumnya tak sempat kubaca. Senyum pendek saat matanya menunduk, alis yang bergerak halus ketika ia menanggapi sesuatu yang terjadi di jalur pikirannya sendiri. Bahasa tubuhnya seperti dialog tanpa kata. Ketika ia merapikan rambut di belakang telinga, jarinya berhenti sedetik lebih lama dari yang semestinya di dekat pipiku. Ketika lututnya tertekan sedikit ke arahku karena tikungan tajam kereta, sentuhan itu singkat tetapi bermakna. Aku merasakan denyut di pergelangan tangan, seperti tangki air kecil yang diisi oleh detik-detik yang tak terucap. Ada aturan-aturan yang kami langgar dalam bisu. Menatap mata lebih lama dari sopan, tersenyum pada nada yang tak seharusnya, mengangkat sudut bibir saat kereta menurun. Seketika, sebuah bisikan muncul, bukan kata yang keras, hanya hawa lembut antara dua orang yang berpura-pura tidak saling merasakan. "Kau dingin," katanya. Suaranya hampir tenggelam oleh getaran besi. Ia menarik jaketnya sedikit, lalu dengan kelambatan yang terasa seperti sengaja menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu ringan, tak terlalu lama membuat seluruh kulitku berdiri. Ada sesuatu di cara ia memanaskan telapak tanganku, cara ia menempelkan punggung tangan ke pipinya, seolah ingin mengingat suhu itu lebih lama. Kami mulai bicara dalam bisik, kalimat-kalimat kecil yang hanya untuk dua orang. Topik percakapan berganti dari hal-hal sepele, cuaca, lampu yang berkedip, tempo tuan, ke hal-hal yang lebih rapuh. Topik tentang kenangan, tentang ruang di mana kami berdua pernah berada, tentang hal yang tak mungkin diucapkan di siang hari. Suaranya dekat, jarak antara bibirnya dan telingaku hanya beberapa inci, dan setiap kata yang keluar terasa seperti taruhan kecil. Tawa kami pendek, bercampur canggung memecah kesunyian sementara, dan membuat batas-batas yang tadinya tegas jadi samar. Ada momen ketika pikiranku terpecah, rasa salah yang samar, dan rasa ingin yang lebih keras lagi. Kedua perasaan itu menempel satu sama lain, seperti dua uap yang tak mau berpisah. Aku memikirkan wajah temanku, peringatan halus yang berputar di kepala, lalu menatap kembali ke arah kakaknya. Ada kebaikan dalam matanya yang membuat segalanya tampak hampir suci. Bukan karena yang kami lakukan benar, tetapi karena kejujuran yang muncul dari kerumitan itu. Suasana di sekeliling kami menebal, aroma kopi yang dingin dari cangkir meja, bau parfum lembut yang tak berusaha memaksa, bunyi kereta yang seperti napas panjang, semuanya menyatu menjadi latar musik yang menegaskan setiap gerak kecil. Ia mencondongkan tubuh, bukan penuh tuntutan, melainkan seperti meminta izin dari ruang yang tak bernama. Aku membalas dengan sedikit menunduk, memberi ruang untuk tangannya menemukan tempat di bawah meja kecil, lalu melingkarkan jarinya perlahan pada ujungkan tanganku. Sentuhan itu seperti kunci yang membuka lembaran baru, hangat, penuh perhatian, dan lebih berbicara daripada kata-kata. Kami tak perlu kata-kata besar untuk memahami arah malam itu. Keintiman tumbuh dari hal-hal sepele, sentuhan pada buku, sendok yang tak sengaja saling bersentuhan saat menoleh, bahu yang menempel ketika kereta melewati jembatan. Ada permainan kecil, tatapan yang bertanya, senyum yang memberi jawaban, napas yang saling membaca. Semua itu membangun suasana yang rapuh namun intens. Sebuah dunia kecil di antara dua orang yang tak ingin diganggu. Ketika stasiun tujuan semakin dekat, kami turun dari kereta
dengan langkah yang hampir serempak. Udara malam di luar lebih dingin. Lampu hotel yang berjajar di jalan memberi bayangan emas di trotoar basah. Saat berjalan menuju taksi, kami tetap berdekatan seperti dua orang yang tahu bahwa malam ini adalah sesuatu yang tidak akan sama selepas fajar. Di lobi hotel yang remang, suara lobi yang hening memberi ruang pada bisik-bisik baru. Rencana singkat, tatapan penuh arti, dan bahu yang sering menyentuh, seolah mencari kepastian. Malam itu, kami tidak berteriak atau mengumbar keintiman kami, berlabuh pada bisik dan pelukan yang lama. Di balik pintu kamar yang tertutup, aku merasakan kedekatan yang tak sekadar fisik. Itu adalah pertemuan dua luka kecil yang saling mengobati dengan cara mereka sendiri. Ada kecanggungan yang manis, pengakuan yang tak perlu diucapkan, dan janji samar yang tertulis lewat sentuhan bahwa kejadian malam ini mungkin hanya sekali, atau bisa menjadi kebiasaan yang mereka cari dalam siang-siang sepi sebelum fajar. Ketika jendela masih menangkap garis tipis cahaya, kami berbaring berdampingan. Napas saling beradu pelan. Suasana di kamar itu tenang. Lampu redup memantulkan beang-beang tubuh yang berdekatan. Di antara desah napas yang lembut dan tawa sesekali, ada rasa bersalah yang terus-menerus mengintip. Namun ia pupus oleh kenyamanan yang tak bisa kami pungkiri. Malam itu menutup tirainya dengan lembut, meninggalkan sebuah penanda, sebuah kebiasaan yang mungkin dimulai dari sebuah perjalanan, di mana kereta malam yang sunyi menjadi saksi diam pertama dari sesuatu yang akan terus mereka simpan di hati. Paginya datang seperti tirai tipis, lembut, perlahan, dan tak ingin mengganggu. Sinar yang menyelinap melalui tirai kamar hotel menempatkan garis-garis putih di lantai, membuat bayangan kami yang berbaring berdampingan tampak panjang dan rapuh. Kami tidak berbicara banyak, memang tak perlu. Ada bahasa lain yang mengisi kekosongan itu. Gerak tubuh yang santai, sentuhan singkat di punggung, cara ia mengusap rambutku dengan jemari yang tampak tak sengaja. Keintiman semalam masih bergaung, tetapi dunia luar sudah menunggu di luar pintu. Ketika aku berdiri, aku melihat sisa-sisa malam. Secangkir kopi yang dingin, sapu tangan yang tertinggal di atas meja, bekas lipstik samar di gelas. Semua benda biasa itu menjadi bukti bisu dari sesuatu yang tak biasa. Dia berdiri di depan cermin, membenarkan kancing bajunya dengan gerakan biasa yang tiba-tiba tampak penuh arti. Pandangannya ke arahku sekilas, lalu ia menoleh sambil tersenyum. Kecil, senyum yang mengandung janji dan sedikit rasa bersalah. Itu adalah senyum yang segera kuingat ketika kereta malam kembali melewati benakku. Suara roda dan lampu temaram seolah menempel lagi pada memori. Kami kembali ke kota dengan berbaur di antara penumpang lain. Namun ada perbedaan halus pada cara kami berjalan berdampingan. Di kerumunan, bahu kami sering saling menyentuh. Bukan karena ingin, tetapi karena kebiasaan baru yang muncul dari malam bersama. Di dalam kopling kendaraan umum, ia memegang tasnya rapat sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Wajahnya sedikit pucat, seperti sedang menimbang sesuatu. Sesekali ia membalas tatapan dari orang lain, tetapi matanya selalu kembali padaku, seperti ada magnet kecil yang menarik. Hari-hari berikutnya berjalan pada ritme yang aneh. Normal di permukaan, bergejolak di bawahnya. Kami berbagi pesan singkat yang terlihat biasa, emoji sederhana, pertanyaan tentang jam, komentar ringan tentang cuaca, tetapi nada pesan itu selalu lebih berat dari kata-katanya. Setiap kata kecil terasa diperhitungkan. Setiap jeda di antara balasan menjadi ladang spekulasi dalam kepala. Ketika kami bertemu di kafe yang tak jauh dari rumah temanku, percakapan kami mengalir pada permukaan, membicarakan buku, daftar film, hal-hal yang aman. Namun cara ia mencondongkan tubuhnya mendekat saat mendengar aku berceloteh. Cara tangannya menutup cangkir ketika aku menyentuh meja. Semuanya seperti tanda yang tak perlu diucapkan. Bahasa tubuhnya semakin menjadi bahasa utama kami. Ia memiliki cara menatap yang membuat udara di sekitarnya terasa hangat. Saat tersenyum, matanya yang semula teduh memantulkan cahaya kecil. Saat ia mendongak, sudut bibirnya bergerak menandakan kepentingan. Aku mulai memahami hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Cara ia merenggangkan bahu ketika gugup. Kebiasaan menggigit bibir bawah
saat menceritakan sesuatu yang memalukan. Dan cara ia selalu menaruh barang-barangnya di sisi yang sama dari meja, seolah supaya aku bisa menebak di mana ia akan menjangkau. Rutin-rutin kecil itu, yang mungkin tampak remeh, menjadi peta yang kami baca berulang-ulang. Ada juga momen-momen hampir ketahuan. Temanku, yang tak menyadari apapun, sering mengundang kami untuk berkumpul. Dalam ruang tamu itu, ketika tawa dan cerita mengisi malam, aku merasakan kedua pinggul kami saling hampir bersentuhan di sofa. Saat lampu redup dan percakapan beralih ke topik lain, kami saling tukar pandang singkat, cukup untuk membuat denyut di leher bertambah cepat. Di momen seperti itu, tubuh kami berbicara lebih keras daripada mulut. Sebuah isyarat kecil, sebuah sentuhan jari di paha yang terselip, bisa berarti segalanya sekaligus. Keresahan juga ikut datang, ada kecemasan yang tajam setiap kali teleponnya bergetar. Aku menahan napas menunggu nada yang menjelaskan. Ia sering menutup teleponnya atau menaruhnya terbalik ketika kami sedang bersama. Sebuah ritual yang terlihat ingin melindungi sesuatu dari terlihat orang lain. Di malam-malam sepi, rasa bersalah menyusup masuk. Wajah temanku muncul di benak seperti bayang abu-abu. Suara tawanya yang khas terasa seperti pengingat pada batas-batas yang kami langgar. Kami berusaha menenangkan diri dengan alasan kecil, bahwa kehidupan kadang rumit, bahwa hubungan manusia jarang hitam putih. Namun penjelasan itu hanya menempel sementara, lalu larut saat mata kami bertemu lagi di antara rasa bersalah dan kesenangan. Ada juga momen-momen murni, ketika kami berdiri di bawah hujan gerimis dan ia menawarkan payung. Ketika kami tertawa sampai lupa waktu di sebuah pasar malam. Ketika ia menyiapkan kopi di pagi hari sambil mengeluarkan lelucon kecil yang membuatku tersenyum tanpa alasan. Keindahan-keindahan kecil itu membentuk jalinan yang sulit diputus. Mereka bukan hanya alasan, melainkan bukti bahwa hubungan ini bukan semata nafsu. Ada kenyamanan, ada pemahaman yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Kebiasaan itu mulai merayap ke hari-hari biasa, sentuhan ringan di perjalanan pulang, pesan di tengah istirahat kerja, janji pertemuan yang dibuat mendadak, semuanya membentuk pola. Ada sesuatu yang menakutkan, sekaligus menggoda, dalam mengetahui bahwa kita bisa menghancurkan sesuatu yang baik untuk kenikmatan yang cepat. Namun, lebih menakutkan lagi untuk membayangkan hidup tanpa rasa itu. Perlahan kami menjadi ahli dalam menyelipkan keintiman ke sela-sela kecil kehidupan. Sampai suatu sore, ketika kami sedang duduk di taman dan matahari mulai memerah, sebuah insiden kecil menguji semuanya. Temanku lewat dengan sekelompok teman kerja, langkahnya ringan, suaranya akrab seperti biasanya. Jantungku mendesah. Kakaknya menunduk seolah membaca sesuatu di tasnya, lalu menatapku dengan mata yang berkata, "Tetap tenang." Ketika lewat, bahu kami yang berdekatan menempel lebih erat. Bukan konfrontasi, hanya kepanikan singkat yang berubah menjadi tawa canggung setelahnya. Kami saling menyeringai, dan ada kata-kata yang tidak diucapkan, tapi dimengerti. Betapa rapuh letak rahasia kami, dengan keputusan tegas, melainkan dengan pengakuan halus, bahwa hubungan ini telah menjadi bagian dari hidup kami. Di sebuah meja kecil malam itu, kami duduk berdua sambil menatap kota yang berkilau, merasakan hangatnya cangkir di tangan, dan membiarkan keheningan berbicara. Ada rasa takut, tentu, akan konsekuensi, dan pada hati yang mungkin terluka. Tetapi ada juga sesuatu yang lebih kuat, keinginan yang tak mudah padam. Kami tahu pilihan yang kami ambil bukanlah sederhana, namun di antara kata kota, di antara gerak-gerik yang kecil dan lambat, kami sepakat untuk terus melangkah, setidaknya untuk sementara menyusuri jalan yang kami mulai di kereta malam yang sunyi. Senja menumpuk di balik jendela kota seperti sapuan cat yang malu-malu. Langit berubah warna menjadi jingga pudar, lalu biru tua. Di dalam apartemennya, suara televisi dari ruang tamu menyatu dengan bunyi teko yang mendidih. Kami duduk berhadap-hadapan pada meja kecil. Cangkir-cangkir kami masih mengeluarkan uap tipis yang menari seperti napas kami yang tak pernah tenang benar sejak malam pertama di kereta. Hari itu terasa padat, bukan karena kegiatan yang berat,
melainkan karena beratnya. Hal-hal yang tak terucap. Kami berbicara tentang hal-hal biasa menu makan malam. Rencana akhir pekan. Lagu yang baru saja diputar di radio, tetapi setiap kata mengandung lapisan lain. Ada kalimat yang sengaja dipendekkan. Ada jeda yang panjang sebelum mendapat jawaban. Ada tatapan yang lama saat tangan kami kebetulan menyentuh meja di sudut yang sama. Bahasa tubuh kami semakin terlatih. Sebuah gerakan mata, sebuah senyum miring, sudut tubuh yang berputar sedikit ke satu arah cukup untuk mengirimkan pesan tanpa mengundang perhatian. Ia punya cara menyandarkan kepalanya ketika lelah. Dan itu terjadi. Aku merasa terdorong untuk merapikan rambutnya yang jatuh ke samping. Tanganku lewat di pipinya. Bukan sentuhan yang menuntut, hanya tindakan hangat yang biasa. Ia menutup matanya sekejap dan menghela napas panjang. Lalu membuka mata dengan senyum kecil yang menenggelamkan keraguan. Ada keintiman di sana yang tak bergantung pada kata-kata, kepemilikan yang samar, kenyamanan yang tiba-tiba terasa normal. Seiring waktu, momen-momen seperti itu menjadi lebih sering di ruang publik, pula di lift kantor, saat pintu hampir menutup, di koridor apartemen yang remang, bahkan di lapangan parkir saat hujan baru saja reda. Di lift, kami berdiri berimpitan. Kedua punggung berdekatan tanpa alasan, selain jarak yang sempit. Bahu kami bersentuhan sekilas, dan aku merasakan getaran kecil di sepanjang tulang punggung. Ketika ia menoleh, senyumnya seperti mengatakan, "Sehat tapi," maksudnya lebih dalam daripada sekadar menyapa. Di koridor, ketika pintu hampir terkunci dan kami saling menunggu, ada sentuhan singkat di punggung yang membuat lututku bergetar. Semua itu membangun sebuah bahasa tanpa suara yang semakin menekan. Namun, tak selalu lembut. Ada hari-hari ketika realitas menyerang lewat telepon yang terselip, lewat pesan yang tak sengaja terbuka di layar, atau lewat tatapan dari orang lain yang menimbulkan rasa bersalah yang menusuk. Temanku yang kami selimuti rahasiakan mulai menunjukkan tanda kepedulian terhadap kakaknya. Pesan singkat yang menanyakan kepulangannya, ajakan untuk makan bersama, panggilan telepon yang lebih sering. Setiap kali itu terjadi, malam-malam, kami mendadak diselimuti kecemasan. Kami berusaha menciptakan jarak, tanpa benar-benar bisa menahan tarikan yang sama kuatnya. Pada suatu malam, ketika kami berkumpul di rumah temanku bersama beberapa kenalan lama, suasana menjadi ujian. Lampu-lampu ruang tamu redup, tawa ringan berhamburan, dan musik jazz mengalun pelan. Ia duduk di ujung sofa, sementara aku di sudut yang tidak terlalu jauh. Seolah-olah kami bermain peran yang telah dilatih bersikap biasa. Namun, tubuh kami tidak ikut berbohong. Ketika ia membungkuk untuk mengambil gelas, lutut kami saling bersentuhan. Ketika temanku bercerita sesuatu yang lucu, kami tertawa pada saat yang sama, dan mata kami bertemu sekejap, namun penuh arti. Seorang teman lain menoleh dan melempar komentar ringan tentang betapa dekatnya mereka berdua, hampir seperti candaan tak berbahaya. Itu membuat udara di sekitarku mendadak panas. Keringat dingin menempel di punggung. Aku tahu, jika saja matanya sedikit lebih tajam, atau jika saja komentar itu diikuti pertanyaan, kami bisa saja tertangkap. Ketegangan itu mencapai puncaknya. Satu sore ketika sebuah kejadian kecil mengancam membuka segalanya. Saat sedang bekerja, teleponnya berdengung dengan pesan masuk nama yang membuat jantung kami serasa tercekik. Ia melihat sekilas, wajahnya berubah. Tanpa sengaja, telepon itu terjatuh di antara kami di meja meeting. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi momen yang menggantung. Semua pandangan di ruangan itu mengerumun seolah merasakan getaran yang sama. Ia cepat mengangkat telepon, menutupi layarnya dengan tangan, dan dengan senyum yang terlalu cepat berkata, "Hanya spam." Tapi tatapannya padaku adalah pengakuan tanpa kata. Aku hampir ketahuan. Aku membalas dengan tarikan napas panjang dan jari-jariku menekan bahu kirinya saat kami beranjak keluar sentuhan yang bukan untuk orang lain. Setelah kejadian itu, kami menyadari betapa rapuhnya jaring yang kami anyam. Malam berikutnya, kami duduk di balkon kecil, menatap lampu kota yang berkedip seperti bintang yang berkabut. Di sana, di bawah suara kendaraan yang lalu lalang, kami berbicara lebih jujur
daripada sebelumnya. Ia mengakui ketakutannya bukan pada apakah hubungannya salah atau benar, melainkan pada akibat yang mungkin timbul untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabat kami, untuk orang yang akan terluka jika semua ini terbongkar. Aku mengakui rasa bersalahku dan juga ketergantungan pada kehangatan yang ia tawarkan. Kata-kata kami tidak mengubah apapun secara instan, tetapi membuat batas-batas yang samar menjadi sedikit lebih jelas. Bahasa tubuh masih menjadi tempat kami bernaung. Di saat kata-kata sulit, kami menggunakan gerak, memegang tangan di bawah meja, menyentuh lembut pundak saat lewat, atau bertanya dengan mata seolah mengukur jarak yang aman. Ada juga momen ketika ia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya, bukan dalam kemelut, tetapi sebagai janji diam, bahwa ia tidak ingin kehilangan apa yang telah mereka temukan satu sama lain. Janji itu manis dan menakutkan sekaligus, karena ia menahan kemungkinan pahit yang mungkin hendak datang. Sebuah keputusan yang belum matang. Kami tidak memilih untuk berhenti, tetapi kami juga tidak memilih untuk melaju tanpa rencana. Di sebuah malam ketika hujan turun pelan, kami menyusun peraturan kecil, batasan-batasan yang tampak seperti usaha sia-sia, namun diperlukan. Kami tahu jalan di depan tidak akan mudah. Ada godaan, ada rasa bersalah, ada kemungkinan kehilangan, namun ada juga kenyamanan yang telah menjalar ke dalam hidup kami. Hari-hari berikutnya berjalan seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Di permukaan, hidup tampak biasa. Pekerjaan tetap menumpuk, teman-teman tetap mengisi percakapan, dan keluarganya masih hadir seperti biasa. Namun, di antara sela-sela itu, ada jarak yang perlahan tumbuh, bukan karena keinginan, melainkan karena rasa takut. Sejak insiden hampir ketahuan di ruang tamu, kami berdua menahan diri lebih keras. Tidak ada pesan tengah malam yang panjang. Tidak ada pertemuan tiba-tiba, tanpa alasan jelas. Namun, rindu punya caranya sendiri untuk menyusup. Ia hadir di shot-shot sederhana. Ketika aku melihat secangkir kopi hitam di kafe yang biasa kami kunjungi. Ketika aku berjalan melewati toko bunga yang pernah membuatnya tersenyum. Atau ketika lagu di radio memutar nada yang dulu ia nyanyikan. Pelan di dalam mobil. Setiap hal kecil menjadi pengingat. Dan setiap pengingat menjadi luka manis yang menekan dada. Kami mulai berbicara dengan bahasa tubuh, bahkan dari kejauhan. Saat berkumpul bersama teman-teman, tatapannya singgah sebentar ke arahku, lalu cepat beralih. Bahunya condong sedikit lebih dekat saat kami berdiri dalam lingkaran ramai. Seolah tanpa sengaja, senyumnya yang selalu muncul terlalu singkat saat menatapku menjadi rahasia yang hanya kami pahami berdua. Dalam situasi seperti itu, aku merasa seperti sedang membaca novel yang hanya ditulis untukku. Setiap gerakannya adalah kalimat, setiap sentuhannya adalah tanda baca. Suatu sore, kesempatan datang tanpa direncanakan. Temanku harus pulang lebih awal karena ada urusan, meninggalkan aku dan dirinya di rumah itu. Hujan turun deras di luar, membuat suara atap seperti dentuman seragam. Kami berdua duduk di ruang tamu yang remang, hanya lampu meja yang menyala. Dia mengenakan sweater abu-abu longgar, rambutnya sedikit basah oleh perjalanan pulang. Ia menatap keluar jendela, lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Aku selalu suka hujan, tapi rasanya lebih hangat kalau ada teman." Kata-katanya sederhana, tapi nada suaranya berat seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tertahan. Aku menjawab dengan senyum, lalu pelan-pelan mendekat. Bahu kami bersentuhan, dan aku bisa merasakan panas tubuhnya menembus kain tipis sweater itu. Ia menoleh sebentar, mata kami bertemu lalu ia sepat-sepat menunduk. Jari-jarinya meremas ujung lengan sweaternya sendiri. Bahasa tubuh itu jelas. Ia ingin, tapi ragu. Aku meraih tangannya perlahan, seolah memberi pilihan apakah ia mau menariknya atau membiarkannya. Ia tidak menarik, malah ia menghela napas panjang. Lalu jemarinya bergerak balik, menyelip di antara jemariku. Sentuhan itu kecil, tapi rasanya seperti percikan api di tengah malam hujan. Percakapan kami berubah menjadi bisikan, bukan karena takut orang lain mendengar, tapi karena suasana hujan membuat suara lembut lebih terasa intim. Ia bercerita tentang betapa berat menjaga rahasia ini, tentang rasa bersalah,
yang terus menghantui, tapi juga tentang betapa sulit membayangkan hidup tanpa momen-momen singkat seperti ini. Aku mendengarkan, dan setiap kali ia berhenti bicara, aku menatap wajahnya lebih lama, seolah ingin meyakinkannya tanpa kata-kata. Lalu ada momen hening-hening yang panjang, yang biasanya membuat orang canggung, tapi kali ini justru membuat udara semakin tebal. Ia menoleh ke arahku, matanya bergetar sedikit. Aku bisa merasakan napasnya, hangat bercampur dinginnya udara hujan. Bibirnya terbuka sedikit, seakan hendak berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Yang ada hanya gerakan kecil. Ia menyandarkan kepalanya ke bahuku. Tubuhnya terasa ringan tapi penuh arti. Aku merasakan rambutnya yang lembab menempel di lengan bajuku. Aroma samar parfumnya bercampur dengan bau hujan yang masuk dari jendela. Tanganku bergerak pelan, menyentuh punggungnya, menelusuri garis yang tertutup kain sweater itu. Aib kecil, lalu tertawa pelan, tawa yang gugup tapi tulus. "Kau tahu," katanya sambil tetap menyandarkan kepala. "Ini gila." Tapi aku tidak ingin berhenti. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menegaskan genggamanku di tangannya. Lebih erat, lebih mantap. Dan ia mengerti. Malam itu kami tidak melangkah terlalu jauh. Tidak ada yang terburu-buru. Justru kedekatan sederhana itu terasa lebih kuat daripada apapun. Bahasa tubuh kami berbicara sepanjang waktu. Cara ia menggeser posisi duduknya agar lututnya bersandar padaku. Cara tanganku tetap bertahan di punggungnya. Cara kami saling menatap lama, setiap kali tawa mereda. Seakan hujan di luar adalah musik latar. Dan kami adalah dua tokoh yang menolak menutup babak ini. Ketika akhirnya hujan reda dan suara malam kembali tenang, kami berpisah dengan senyum yang berat. Ia menepuk bahuku sekali sebelum melangkah ke kamarnya, meninggalkan aroma hujan dan parfum yang masih melekat di udara. Aku duduk lama di sofa, mendengar gema langkahnya di koridor, dan menyadari satu hal, apapun yang kami lakukan untuk menahan, rasa ini justru semakin kuat. Minggu itu terasa seperti papan keseimbangan. Setiap langkah mesti diperhitungkan dengan teliti agar tidak tergelincir. Kami bergerak di antara rutinitas sehari-hari dengan dua wajah, satu untuk publik, satu lagi yang hanya kami tahu. Di permukaan semuanya tampak sama. Di bawahnya ada jaringan halus kebohongan kecil dan keintiman terlarang yang semakin menuntut ruang. Pagi-pagi, sebelum segala hiruk-pikuk dimulai, kami sering bertemu tanpa mengatakan bahwa kami bertemu. Sekilas di dapur, sentuhan ringan saat mengambil gelas, atau sapaan yang berlangsung sepersekian detik itu sudah cukup untuk menyalakan hari. Bahasa tubuh yang menggoda menjadi alat komunikasi utama kami. Tatapan linger yang sengaja lama, senyum miring saat lengan tak sengaja bersentuhan, atau cara ia menempatkan tangannya di belakang leher ketika gugup. Semua gerakan kecil itu mengandung makna dan kami makaninya seperti obat. Kami mulai menaruh catatan kecil di antara hal-hal sepele, sebuah pesan di cermin kamar mandi, sebuah lipatan kertas di dalam buku resep. Pesan-pesan itu bukan kata-kata besar, hanya kalimat pendek yang membuat kami saling tersenyum di tengah hari ketika kami bertemu di sebuah warung kopi untuk obrolan yang tampak biasa. Cara ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, menyilangkan kakinya, sehingga jarak kami menyusut, membuat udara di antara kami terasa berat. Kadang tangan kami kebetulan bertemu di bawah meja. Jari-jari saling menyusup sebentar, lalu melarut lagi ke dalam kerutinan sehari-hari. Namun semakin sering kami mencoba menyisipkan momen-momen itu ke dalam hari, semakin besar juga kemungkinan kita tersiram oleh konsekuensi. Suatu sore, ketika hujan berkepanjangan membuat jalanan licin, temanku memberitahu bahwa ia akan pulang lebih awal karena ada janji dengan klien. Ia juga bilang akan meninggalkan kunci di meja. Itu membuat kami lega, sekaligus cemas. Lega karena ada ruang, cemas karena segala sesuatu yang ditinggalkan bisa berbicara. Kami mengambil risiko itu. Di ruang tamu yang kosong, lampu redup membentuk siluet, dan percakapan kami berkurang menjadi bisik. Bahasa tubuh kami menjadi lebih berani. Jari yang menyentuh lengan, bahu yang bersandar, kepala yang hampir saja menempel di pundak.
Ada saat-saat di mana kami lupa waktu. Jam dinding terus berdetak, tapi dunia di luar terasa seperti tidak bergerak. Bau kopi yang tertinggal, panas dari tubuh yang berdekatan, semuanya terasa begitu nyata. Tapi kehidupan tidak memberi kita kelonggaran lama. Temanku pulang lebih awal dari yang diberitahukan. Aku belum sempat kembali ke posisi tenang ketika suara kunci berputar di pintu. Detik-detik setelah itu adalah rangkaian gerak lambat yang membuat jantung berdetak keras. Ia menutup pintu dan langkahnya lembut menuju ruang tamu. Suara sepatu bergesek di karpet seperti alarm kecil yang tak bisa disenyapkan. Kami berdua bahasa tubuh yang tadi menggoda berubah menjadi tubuh yang menahan napas. Tangan yang tiba-tiba mengeras, posisi duduk yang kaku, mata yang berpura-pura kosong. Kami berusaha terlihat biasa. Aku mencoba bangkit dengan senyum yang dibuat-buat, namun lututku gemetar. Ia masuk membawa tas kerja, menaruh payung, menyapa dengan tawa yang tidak sengaja membuat udara semakin panas. Ada momen ketika matanya melintas ke arah sofa dan berhenti seperti ada sesuatu di sana yang hampir bisa diinci. Panjang 1 detik, ia menatap wajahku lebih lama dari biasanya. Mata bertanya sesuatu yang tidak diucapkan. Aku menjawab dengan anggukan pelan. Suaraku cempreng ketika menanggapi pertanyaan tentang hari. Di dalam kepalaku, tiap detik terasa seperti menit. Aku berusaha menelan rasa bersalah dan gelisah. Sesaat, temanku masuk ke dapur dan meninggalkan pintu sedikit terbuka. Di celah itu, kami mendengar percakapan telepon singkat. Suaranya terdengar biasa, dan kami hampir percaya lagi bahwa kami akan lolos. Namun sebelum kegembiraan itu sempat mengendap, ia menyingkap tirai dan melihat sebuah ujung kain, ibaratnya sebuah tanda kecil yang tidak harus ada, tergelantung di sandaran sofa. Sebuah shawl yang biasanya dipakai olehnya, namun kali ini terlihat berbeda karena ada sedikit bekas lipstik, sesuatu yang tidak semestinya ada. Waktu seolah berhenti lagi. Matanya menatap shawl itu, lalu menoleh ke arah kami. Dia mengangkat alis, ada nada terselip di suaranya yang membuatku tahu ia curiga, tetapi ia memilih untuk tidak langsung menuduh. Itu adalah titik kritis. Dalam beberapa detik itu, kami berdua memutuskan untuk menyelamatkan momen dengan kebohongan kecil, sebuah kebenaran separuh yang melindungi lebih banyak rahasia. Kami mengatakan bahwa shawl itu mungkin milik tamu yang datang sebelumnya, atau mungkin kami meminjamnya untuk percobaan pakaian. Temanku mengangguk, mengambil shawl dan menaruhnya kembali seolah tidak mempermasalahkan. Kata-kata itu meluncur tanpa sempurna, tetapi tidak ada interogasi. Ia bertanya apakah kami sudah makan, dan kami menjawab ringkas. Kelegaan yang muncul setelahnya terasa seperti napas panjang yang dicuri. Setelah temanku tidur, kami berdua duduk di balkon, menggigil sedikit oleh udara malam dan oleh apa yang barusan terjadi. Bahasa tubuh kami di sana, pegangan tangan yang lebih erat, bahu yang menempel adalah usaha untuk menenangkan badai yang mendekat. Ia memegang tanganku dan menatap ke kejauhan. Kita tidak bisa terus seperti ini, katanya pelan. Suaranya bukan menuntut tindakan dramatis. Ia berbicara dari sudut takut yang selama ini kami gunakan sebagai pelipur lara. Aku tahu ia benar. Ketegangan semakin menumpuk. Setiap hari kami bermain pada pinggiran jurang yang semakin menipis. Ada rasa rindu yang tidak lagi hanya manis. Ia menjadi batu yang menekan dada. Kami sepakat membuat peraturan-peraturan baru, batasan yang seolah sederhana namun berat untuk dipatuhi. Lebih sedikit pertemuan di rumah teman, tidak lagi meninggalkan barang-barang yang bisa mengundang kecurigaan, dan berusaha menyisakan jeda di antara pesen-pesen yang terlalu menggoda. Tetapi peraturan itu terasa seperti lembar kertas tipis mencoba menahan banjir. Kami tahu batasnya. Kami berdua berpelukan di sudut balkon. Bahasa tubuh kami berbicara lebih keras daripada janji-janji. Ada kesadaran yang menusuk jika kami terus berjalan. Bukan hanya persahabatan yang bisa hancur, ada hati yang mungkin remuk. Namun, ada pula kenyamanan yang sulit dilepaskan. Di bawah cahaya lampu jalan yang gemetar, kami memilih satu hal yang samar, untuk menunda keputusan besar, setidaknya untuk sementara. Di ambang terbuka itu, kami berdiri saling melekat, menyadari bahwa setiap langkah selanjutnya bisa mengubah segalanya. Hari-hari setelah kejadian shawl itu,
berjalan seperti berada dalam kabut. Kami selamat dari kecurigaan, tapi setiap langkah terasa lebih berat. Setiap kali aku melihat temanku, ada rasa bersalah yang menusuk. Seakan tatapannya bisa menembus ke dalam hati. Namun di saat yang sama, setiap kali aku dan dirinya bertemu dalam kesunyian, rasa takut itu kalah oleh tarikan yang tak bisa kutolak. Bahasa tubuh kami semakin halus, semakin hati-hati. Tidak ada lagi sentuhan berani di ruang tamu atau tatapan lama di meja makan. Namun justru karena dibatasi, setiap momen kecil terasa lebih dalam. Saat jemarinya menyentuh lenganku ketika menyerahkan piring, sentuhan singkat itu membuat jantung berdegup keras. Saat kami berjalan beriringan di koridor rumah, hanya selisih satu langkah, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, meski tidak benar-benar menempel. Malam hari, ketika semua sudah tertidur, kami sering berpapasan di dapur dengan alasan sederhana, mengambil air, menyiapkan teh, atau sekadar duduk sebentar. Lampu dapur yang redup memantulkan bayangan kami di lantai ubin, dan dalam keheningan itu, bahasa tubuh mengambil alih segalanya. Ia akan bersandar di meja dengan tangan menyilang, tubuhnya condong sedikit ke arahku, seolah tanpa sadar mengundangku untuk mendekat. Aku biasanya berdiri cukup dekat, jarak hanya sejengkal, lalu kami akan saling menatap tanpa bicara panjang. Dari situ, komunikasi terjadi lewat senyum samar, tarikan napas yang dalam, atau cara matanya bergerak ke bibir, lalu kembali ke mata. Suatu malam, hujan deras turun lagi, lebih lebat dari biasanya. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Aku masuk ke dapur dan menemukannya sudah duduk di kursi, memegang cangkir hangat dengan dua tangan. Sweater biru tuanya membuat wajahnya terlihat lebih pucat oleh pantulan lampu. Ia menoleh, lalu tersenyum singkat. "Tak bisa tidur juga?" tanyanya. Aku mengangguk. Sepertinya hujan terlalu berisik. Kami duduk berseberangan. Lalu tanpa sadar, aku menggeser kursiku lebih dekat. Jarak itu menyusut, dan aku bisa mencium aroma teh melati dari cangkirnya bercampur dengan bau lembab hujan. Ia menaruh cangkirnya, menatapku lebih lama dari biasanya. "Kau tahu, setiap kali kita berusaha menjauh, rasanya justru makin sulit," katanya pelan. Aku tidak menjawab langsung. Sebagai gantinya, tanganku bergerak perlahan ke atas meja, mendekati tangannya. Ia sempat menahan diri, tapi akhirnya meletakkan tangannya di atas tanganku. Sentuhan itu sederhana, kulit dengan kulit, tetapi ada gelombang hangat yang menjalar cepat. Kami duduk begitu lama, hanya menatap dan berbisik seperlunya. Di luar, hujan menutupi dunia dengan tirai air, membuat ruang kecil itu seolah menjadi dunia kami sendiri. Saat ia menguap kecil, lalu bersandar ke kursi, aku berdiri dan mendekatinya. Ia menatapku dengan mata setengah mengantuk, tapi ketika aku duduk di sebelahnya, ia menggeser tubuhnya sedikit, memberi ruang untukku. Bahasa tubuhnya berbicara jelas, kepalanya miring ke arahku, bahunya bersandar ringan pada lenganku. Don jemerinya menggenggam ujung sweaternya dengan gugup. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat, hampir seirama dengan detakku sendiri. Tidak ada kata-kata berani yang terucap, tapi kedekatan itu sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan segalanya. Malam itu berakhir tanpa sesuatu yang mencolok. Tidak ada langkah besar yang menembus batas. Namun justru di sanalah letak kekuatan babak ini. Pada ketegangan yang menggantung, pada kedekatan yang dibiarkan setengah jalan. Saat kami akhirnya berpisah untuk kembali ke kamar masing-masing, ia menoleh sekali lagi di ujung lorong, memberikan senyum kecil yang membuatku sulit tidur hingga pagi. Rahasia ini kini bukan lagi sekadar kisah di kereta atau kebiasaan sesekali. Ia telah menjadi bayangan yang terus mengikuti, menyusup ke setiap detik hidup kami. Dan semakin kami berusaha menutupinya, semakin jelas ia terasa. Pagi itu, matahari menembus celah tirai hotel dengan sinar keemasan yang hangat. Ruangan masih dipenuhi aroma semalam, aroma tubuh yang bercampur, aroma sprei yang kusut oleh gerakan panjang tanpa henti. Aku terbangun lebih dulu, duduk di tepi ranjang sambil menatap tubuhnya yang masih terbaring di sampingku. Rambutnya agak kekoken, sebagian menutupi wajah, bahunya setengah terbuka. Napasnya teratur namun pelan,
Ada keindahan sekaligus rasa bersalah yang menghantam sekaligus. Setiap tarikan napasnya mengingatkanku pada malam penuh desahan yang tak tertahan, malam yang menandai seberapa jauh kami sudah melangkah. Namun juga, setiap detik melihatnya tidur dengan damai, membuatku sadar bahwa kami sedang berdiri di ujung tebing. Sekali salah langkah, semuanya bisa runtuh. Ia terbangun pelan, mengedipkan mata sebelum menatapku. Senyum samar terbit di bibirnya. Tangannya meraih pergelangan tanganku, menarikku kembali ke ranjang. Kau selalu terlihat terlalu banyak berpikir setiap pagi, bisiknya sambil menyandarkan kepala di dadaku. Aku hanya mengusap rambutnya, karena aku tahu semua ini tak bisa berlangsung lama. I told him, bahunya naik turun menahan napas. Lalu, ia menegakkan tubuhnya, menatapku lebih serius dari biasanya. Aku juga tahu, tapi setiap kali aku mencoba menjauh, rasanya seperti kehilangan napas. Kau sudah jadi candu yang tak bisa kutinggalkan. Kami berdiam lama, hanya ada tatapan dan bahasa tubuh yang berbicara. Jemarinya menggenggam leherku, wajahnya mendekat, seakan ingin memastikan aku tidak menjauh. Aku merespons dengan menarik pinggangnya mendekap erat. Saat bibirnya menyentuh bibirku, rasanya bukan lagi sekadar nafsu tapi juga ketakutan bahwa ciuman itu mungkin bisa menjadi yang terakhir. Hari itu, sebelum kami berpisah, ada momen hening di lobi hotel. Orang-orang lalu lalang, tidak ada yang tahu apa yang baru saja kami lakukan di lantai atas. Kami berdiri berhadapan, cukup dekat, tapi tak bisa bersentuhan terlalu lama. Matanya berkilat, seakan ingin menangis, tapi ia tahan dengan senyum samar. Apa, kita akan terus begini? Tanyaku akhirnya. Suara hampir tenggelam oleh hiruk pikuk sekitar. Ia menggeleng pelan, meski tangannya sempat hampir meraih tanganku. Kalau terus, kita pasti hancur. Tapi kalau berhenti, kita berdua akan selalu merasa kehilangan. Aku mengangguk, merasakan kalimat itu menampar keras. Dunia kami terlalu sempit untuk rahasia sebesar ini. Temanku, keluarganya, orang-orang sekitar semua akan runtuh jika kebenaran terbuka sebelum ia melangkah pergi. Ia sempat mendekat, membisikkan kata-kata terakhir yang akan terus membekas. Kalau suatu hari kita bisa bertemu lagi tanpa rasa bersalah, aku akan tetap memilihmu. Tapi untuk sekarang, biarlah ini jadi kisah yang hanya kita simpan. Aku menatap punggungnya menjauh, langkahnya ringan tapi pasti, meninggalkan aroma samar parfum yang masih menempel. Ada perih di dada, tapi juga ada hangat, aneh hangat, karena kami pernah memiliki sesuatu yang begitu intens. Meski harus berakhir di bayangan, rahasia itu tidak pernah terbongkar, tapi juga tidak pernah benar-benar mati. Ia tetap hidup sebagai bisikan di antara dentuman roda kereta malam, sebagai bayangan yang muncul setiap kali hujan turun, dan sebagai kenangan yang terlalu dalam untuk dilupakan. Mereka berdua memilih jalan masing-masing, tapi chemistry, kedekatan, dan skandal itu menjadi bekas yang tak bisa dihapus, kisah yang hanya mereka berdua yang tahu selamanya.